Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang alat optik. Langsung saja. Alat optik merupakan alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik, misalnya cermin, lensa, atau prisma, yang memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Ini contohnya ada mata, mikroskop, periskop, loop, mata serangga, teleskop, kamera. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang mata, mikroskop, dan periskop. Langsung saja. Mata merupakan alat optik yang menjadi salah satu bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat atau indera penglihatan. Mata ini memiliki diameter sekitar 2,5 cm dan berbentuk bola. Ini merupakan organ-organ mata. Yang pertama ada sklera. Ini untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata ini. Lalu ada kornea yang berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya untuk pertama kali. Lalu ada aqueous humor yang berfungsi sebagai cairan bening yang membantu menyalurkan nutrisi ke jaringan-jaringan di dalam mata. Lalu ada lensa mata untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda yang dilihat dapat jatuh tepat di tempat yang tepat di retina. Lalu ada vitreous humor yang berstruktur seperti jeli mengisi bagian belakang mata, berperan untuk mempertahankan bentuk mata dan untuk menahan retina agar tetap pada tempatnya. Lalu ada iris yang berperan dalam memberi warna pada mata. Kemudian ada retina yang digunakan untuk menangkap bayangan benda. Lalu ada pembuluh atau koroid yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata, khususnya retina. Pembuluh darah ini. Lalu ada otot-otot siliar dan sendi perekat. Kemudian ada pupil, digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Kemudian ada saraf mata yang berfungsi untuk menyarukan informasi bayangan benda yang dilihat oleh mata berupa infus ke otak dan menyarukan perintah otak ke mata. Ini gambarnya. Lalu ada daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata merupakan kemampuan mata dalam mengubah fokus mata. Peristiwanya disebut akomodasi. Ini jenisnya ada mata berakomodasi. Ini merupakan keadaan di mana lensa mengatur penyesuaian terhadap jarak benda dengan mengatur cembung dan pipihnya lensa sehingga bayangan benda jatuh di retina. Apabila jarak benda yang dilihat ini sangat dekat, lensa akan cembung. Sebaliknya, apabila lensa mata ini dalam keadaan secembung-cembungnya, ini disebut berakomodasi maksimum. Lalu ada mata tanpa akomodasi, merupakan kondisi mata di mana mata ini agak datar atau otot-otot siliar pada mata ini dalam keadaan santai atau rileks, dan sinar yang datang dari jauh tak terhingga dibentuk bayangan pada bintik kuning. Untuk mata normal titik
paling jauh yang masih dapat dilihat oleh mata tanpa berakumulasi ini disebut berada di depan mata pada jarak tak terhingga atau jarak jauh mata normal. Lalu ada cacat mata. Yang pertama ada rabun jauh atau miopi. Ini merupakan cacat mata di mana mata tidak dapat melihat benda-benda yang jauh karena lensa mata tidak dapat memipih sebagaimana mestinya, sehingga bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina atau tidak jatuh tepat pada retina. Rabun jauh ini dapat diperbaiki atau ditangani dengan menggunakan lensa cekung atau lensa negatif kacamatanya, lensa cekung atau kacamata lensa negatif. Lalu ada rabun dekat atau hipermetropi, merupakan penyakit mata di mana mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan lensa mata untuk menebal atau mencembung sebagaimana mestinya saat digunakan untuk melihat benda pada jarak yang dekat. Penyakit mata ini dapat ditangani dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Kemudian ada mata tua atau presbiopi, merupakan cacat mata di mana baik titik dekat maupun titik jauh mata ini sudah bergeser dari keadaan normalnya yang disebabkan oleh otot-otot mata sudah tidak lagi mampu berakumulasi secara sempurna. Cacat mata ini dapat diatasi dengan menggunakan lensa kacamata berlensa ganda atau kacamata bifokal. Lalu ada penyakit astigmatisme atau mata silindris. Ini merupakan penyakit mata di mana mata tidak dapat membedakan garis-garis horizontal dan vertikal secara bersamaan. Ini dikarenakan kornea mata tidak mempunyai jari-jari kelengkungan yang tetap atau tidak berbentuk sferis. Penyakit ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa silindris. Ya, kemudian objek yang selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil atau berukuran mikro seperti mikroorganisme, sel, makhluk hidup, bakteri, virus, dan lainnya. Mikroskop ini terdiri atas dua lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif berada di dekat objek atau benda yang diamati, sedangkan lensa okuler ini berada di depan mata pengamat yang sedang mengamati objek yang diamati. Lalu cara kerja mikroskop ini. Lensa objektif pada mikroskop ini berfungsi untuk membentuk bayangan sejati terbalik dan diperbesar dari benda yang diamati atau AB pada gambar ini untuk memperoleh bayangan sejati. Benda yang diamati diletakkan di antara fokan dua di depan lensa objektif tersebut. Bayangan A1 B1 ini yang dibentuk lensa objektif dan dianggap sebagai benda oleh lensa okuler yang terletak di antara fob dan OB. Lensa okuler ini berfungsi membentuk bayangan maya tegak dan dibesar atau A2 B2 dan bayangan objektif A1 B1 pada gambar ini. Lalu bagian-bagian mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler ini lensa di mana pengamat melihat objek
melalui lensa ini. Lensa okuler ini berfungsi untuk memperbesar kembali bayangan dan lensa objektif. Lensa okuler ini biasanya memiliki pembesaran 6, 10, atau 12 kali. Lalu ada lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan lensa yang di dekat objek. Biasanya terdapat 3 lensa objektif pada mikroskop, yaitu dengan pembesaran 10, 40, atau 100 kali. 100 kali, 40, 10 misalnya. Saat menggunakan lensa objektif ini, pengamat harus mengoleskan minyak SMI ke bagian objek, atau minyak ini berfungsi sebagai pelumas untuk memperjelas bayangan benda. Lalu ada kondensor, yaitu bayangan kondensor. Ini kondensor ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek yang diamati. Lalu ada diafragma yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya bayangan yang masuk dan mengenai preparat. Kemudian ada cermin, merupakan bagian yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima. Cermin mengarahkan cahaya ini dengan memantulkan cahaya tersebut. Bagian-bagian mikroskop ini biasa disebut sebagai bagian-bagian optik. Kemudian bagian-bagian non-optiknya ada revolver, yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur pembesaran lensa objektif yang diinginkan ini dengan diputar. Kemudian ada tabung mikroskop, merupakan bagian yang berfungsi untuk mengumpulkan lensa objektif dan lensa okuler. Kemudian ada meja mikroskop yang berfungsi untuk menempatkan objek yang diamati. Pada meja benda ini terdapat penjepit preparat atau objek yang menjaga preparat atau objek tetap pada tempat yang diinginkan. Kemudian ada sindi inklinasi atau pengatur sudut, merupakan bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Lalu ada preparat ini yang berfungsi sebagai pelapis objek agar tidak bergeser ketika diamati. Bentuknya seperti persegi panjang dan kotak, terdiri dari 2 kaca. Kemudian ada makrometer atau pemutar kasar. Bagian ini berfungsi untuk menaik atau menurunkan tabung mikroskop secara cepat untuk mendapat kejelasan dari gambar objek yang diinginkan. Kemudian ada mikrometer atau pemutar halus, merupakan bagian mikroskop yang berfungsi untuk menaik atau menurunkan tabung secara lambat untuk pengaturan mendapat kejelasan dari objek yang diinginkan. Kemudian ada kaki mikroskop. Bagian ini berfungsi sebagai penyangga yang menjaga mikroskop tetap tegak
dan pada tempat yang diinginkan. Dan selanjutnya ada cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai. Kemudian tempatkan prepara pada meja benda tepat pada lubang prepara dan jepit dengan penjepit objek atau benda pada meja tersebut. Kemudian atur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk sehingga lensa okuler tampak terang berbentuk bulat. Kemudian aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar laser sambil dilihat dari lensa okuler untuk mempertajam putaran pemutar halus. Kemudian apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar gantilah lensa objek dengan ukuran 10, 40, 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Dengar bunyi klik ini. Saat memutar revolver sehingga lensa objek ini dengan pembesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa ukuler yang ditandai dengan bunyi klik ini. Apabila telah selesai menggunakan mikroskop ini, bersihkan dan simpan pada tempatnya kembali. Lalu alat optik yang selanjutnya yaitu periskop. Alat ini menggunakan dua lensa positif sebagai lensa objektif dan lensa okuler serta dua buah prisma siku-siku sama kaki sebagai reflektor atau sebuah cermin. Ini bisa. Alat ini biasa digunakan sebagai teropong untuk mengamati benda-benda di atas permukaan laut, sehingga biasa dipasang pada kapal selam. Bekas cahaya ini pada alat ini berasal dari benda-benda di permukaan laut setelah lensa objektif ini dipantulkan sempurna oleh sisi-sisi miring kedua prisma tersebut. Periskop ini dapat diputar 360 derajat ini, sehingga alat optik ini dapat digunakan untuk mengamati seluruh medan di permukaan laut karena bisa memutar. Kemudian cara kerjanya ini, cara kerja periskop ini, lensa cembung pada periskop ini berfungsi untuk menerima sinyal sejajar yang datang dari objek menuju prisma pertama. Ini atau prisma pertama ini. Prisma 1 berfungsi untuk memantulkan sinar yang datang dari lensa objektif dan memantulkannya menuju prisma kedua menuju sini. Kemudian prisma 2 untuk memantulkan sinar yang datang dari prisma 1 dan menuju ke lensa okuler atau lensa yang menerima yang di dekat mata ini. Kemudian lensa okuler atau merupakan lensa cembung yang berada di dekat mata pengamati, berfungsi untuk membentuk bayangan yang dilihat. Karena sudah selesai, Bapak akan memberi tugas. Silahkan buat resume tentang tentang cara kerja alat optik, loop, mata serangga, teleskop, dan kamera. Kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Karena pembelajarannya sudah berakhir, Bapak akhiri terlebih dahulu. Apabila ada kesalahan,
Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.